Sudah hadir di Studio Pro 2 ya. Kita bahas bahasa dan narasumbernya yang pastinya duta bahasa juga. Ada Kakak Koma Adi Suryawan. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi Kak. Waduh, ini mau lengser ya? Sebentar lagi lengser. Sebentar lagi. Tapi nggak apa-apa, masih menjabat ya. Masih menjabat. Oke, sebagai anak duta bahasa yang pastinya menjadi bahasa adalah salah satu komunikasi yang harus kita pasti banget atau mungkin juga kita jaga banget gitu ya Kak ya. Nah sekarang jadi pertanyaan banget sih, seberapa besar sih sebenarnya kita berbahasa itu harus, sepentingnya berbahasa itu yang benar, apalagi kita di Indonesia gitu ya, yang pastinya kan apa ya, sangat-sangat nomor satu lah ya. Kalau bahasa yang menyatukan kita semua, yang dengan bahasa kita bisa berkomunikasi dan saling memahami, saling toleransi, makanya kita juluki kayak kita Indonesia banget. Betul banget. Nah sebenarnya dari segi bahasa seperti apa sih sebagai identitas ini sih sebenarnya Kak? Ya. Bahasa sebagai identitas ini sebetulnya kita ada mengenal namanya Trigatra Bangun Bahasa Kak. Jadi ada 3 poin pentingnya nih Kak. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu sudah ada urutan yang pastinya. Jadi yang pertama harus kita utamakan itu adalah bahasa negara kita, bahasa persatuan kita, bahasa bangsa kita, yakni bahasa Indonesia. Namun jangan sampai kita melupakan untuk melestarikan bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Kemudian kita juga untuk menghadapi persaingan global, kita juga harus bisa menguasai yang namanya bahasa asing. Seperti itu Kak. Nah makanya sekarang kita kenapa membahas bahasa, karena penting banget nih untuk menjaga yang namanya bahasa Indonesia, menjaga bahasa ibu dan juga bisa bahasa asing juga sebagai variasi di hidup kita. Nah sepenting itu berarti bahasa Indonesia yang menjadi komunikasi nasional kita gitu ya, yang harus kita jaga. Tapi permasalahan di sini kan banyak hal yang juga yang kita harus ketahui kalau pengguna bahasa Indonesia juga. Banyak juga yang tidak sefasih itu juga kan. Banyak orang yang sekarang masih melupakan, apalagi istilahnya dengan adanya banyak sekali internasional sekarang ya, malah terlupakan gitu kan. Wah ini kok fasih bahasanya bahasa Inggris, kemudian oh ini kok bahasa di daerah juga gitu. Tapi kalau masih bahasa itu daerah sih it's okay lah ya. Tapi ini bahasa Indonesia yang agak dilupakan, ini menjadi ancaman juga sih buat kita gitu ya. Tapi lihat sekeliling kita, gimana sih keadaan bahasa Indonesia? Apakah masyarakat itu atau anak muda itu udah bener nggak sih menggunakan bahasa Indonesia Kak? Iya, kalau misalnya kita melihat dari bagaimana bahasa itu digunakan, sekarang itu banyak sekali yang namanya campur kode ataupun alih kode. Ketika menggunakan bahasa sebagai cara mereka untuk berkomunikasi, sering sekali orang-orang pengguna bahasa itu mencampur adukan bahasa yang sebetulnya tidak dicampur adukan. Seperti misalnya ketika ngomong nih, nanti kita meeting yuk gitu. Itu kan udah termasuk mencampur adukan bahasa. Ada istilah baratnya ya. Iya, ada istilah baratnya gitu. Jadi kadang-kadang orang itu lupa bahkan apa bahasa Indonesia dari bahasa yang mereka gunakan gitu. Meeting itu kan rapat. Meeting itu apa, rapat pertemuan gitu. Pertemuan, iya. Atau mungkin lebih bilang, teman-teman nanti kita keluar yuk Iya. gitu. Ya bahasa-bahasa Seharusnya tidak bisa dicampur adukan karena secara tatanan penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu salah. Tetapi ketika kita menggunakan prinsip bahasa Indonesia yang baik, itu masih bisa digunakan karena ketika kita bertemu dengan orang dalam situasi formal dan tidak formal, itu bahasa juga bisa disesuaikan. Misalnya kita ke pasar nih Kak, kita bilang, selamat pagi ibu, berapakah harga cabai ini 1 kilo? Iya agak formal banget juga ya. Nggak harus juga seperti itu. Bisa kita, bu cabainya berapa gitu bisa. Tapi kalau misalnya dibilang bahasa Indonesia yang benar itu salah. Tetapi kalau misalnya dibilang bahasa Indonesia yang baik masih bisa diterima. Seperti itu Kak. Jadi ada penyesuaian juga dari bahasa Indonesia yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia ini sebetulnya bisa fleksibel digunakan dalam segi komunikasi sehari-hari. Seperti itu Kak. Oke, tuh. Jadi penting banget ya, makanya kita bahas sekarang tentang bagaimana sih berbahasa yang benar ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Adi, jadi jangan kemana-mana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan.
Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, I'm wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time.
bahas film, dengerin terus ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan. Bener gitu, tentang bahasa Indonesia. Kadang-kadang juga ada permasalahan ngelihatnya itu balita itu ngomongnya bahasa Inggris di awal.
Iya nggak sih? Iya, Ini- beberapa memang ada yang seperti itu juga. Ya, makanya kok bisa ya? Istilahnya ini apakah kesalahan dari orang tuanya atau memang ajarannya di sekolah seperti itu atau seperti apa? Ini menjadi kekhawatiran tersendiri nggak sih buat bahasa kita gitu ya? Emang sih kita itu bisa dan harus bisa juga sedikit walaupun untuk variasi bahasa atau bahasa luar negeri gitu ya, istilahnya bahasa asing gitu ya. Tapi kan yang pokok pertama seperti yang tadi dibilang sama Kak Adi adalah cintai bahasa Indonesia, kalau bisa mencintai juga bahasa ibu, tapi bahasa asing adalah pribadi. Nah, sedangkan itu yang diajarin pertama gitu loh. Iya, sebetulnya ada kekeliruan ya ketika anak masih balita, kemudian input yang dia terima itu bukanlah bahasa Indonesia melainkan bahasa asing gitu. Ketika nanti dia sudah beranjak dewasa, ia akan bergaul dengan orang-orang yang dari beragam suku, beragam ras, beragam etnik gitu. Jadi ketika ada beberapa bahasa yang digunakan, tidak akan mengerti ketika ia sudah menyerap bahasa asing lebih dulu. Dan bahasa Indonesia ini ada sebetulnya ya untuk menyatukan adanya perbedaan ini, karena di Indonesia sendiri itu ada lebih dari 700 bahasa daerah, Kak. Ya. Jadi ketika bahasa itu tidak ada bahasa pemersatunya, bentuk komunikasinya akan berantakan, tidak akan sesuai dengan konteks, tidak akan nyambung dia, Kak. Makanya perlu adanya satu bahasa pemersatu, bahasa yang bisa menyatukan perbedaan ini, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu penting untuk mengutamakan bahasa Indonesia dulu, Kak, karena bahasa inilah yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang dari beragam suku, orang dari beragam etnik, agar nantinya tujuan komunikasi itu, informasi yang disampaikan pun juga menjadi jelas, menjadi tersampaikan oleh lawan pengguna bahasanya. Seperti itu sih, Kak. Makanya kalau misalnya kita ngelihatnya berawal dari bahasa Inggris atau mungkin juga bahasa asing, kayaknya agak aneh aja gitu ya. Iya, bener. Kayak kehilangan jati diri pengguna bahasa Indonesianya jadi. Padahal orang Indonesia. Iya, betul. Gitu. Makanya mungkin kamu teman berdua yang bakal berkeluarga nanti inget ya. Ini mungkin sedikit teguran atau mungkin juga sedikit yang bisa mengingatkan kamu kalau ya udah nanti kalau misalnya kamu itu punya anak, ya udah secara parentingnya kamu belajar bahasa Indonesia dulu. Iya, betul. Dan kenalin bahasa daerah. Betul. Nanti seumur berjalannya waktu masih pasti bisa tuh Pasti yang bisa. namanya bahasa Inggris atau Iya. mungkin juga bahasa asing ya kan. Mau entah berapa bahasa pun dikuasai, it's okay. Yang paling penting bahasa ibu dulu dan juga bahasa Indonesia. Iya, karena itu akar dari identitas kita, karena bahasa sebagai identitas pun juga menentukan siapa kita sebenarnya dari bahasa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia berarti identitas kita, jati diri kita adalah Indonesia. Seperti itu. Makanya kalau bahasa itu penting banget biar bisa kita nunjukin kalau kita Indonesia. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so late.
name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air.
Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take
masalah tentang bahasa sama berdua ya, masalah bahasa pergaulan yang menjadi ini ya, menjadi hal yang mungkin sering kita ketemu, tapi ternyata di balik itu banyak masalah juga, gitu ya kan. Ya seperti penggunaan bahasa slang tapi tidak pada peruntukannya. Kalau ngomong kayak gini kayak sama Kak Adi mungkin bahasa slang it's okay. Tapi sama orang tua apakah benar dengan menggunakan bahasa slang? Kan ini jadi ada attitude-nya kan. Ada etiketnya. Makanya kadang di sini juga jadi permasalahan adalah attitude berbahasanya. Selain mereka itu memang sudah bisa berbahasa, tapi attitude-nya. Nah, sedangkan kalau untuk bahasa Bali misalnya menggunakan sorsingge. Iya kan? Iya, betul. Iya nggak sih? Komposisinya sorsingge ini kan harus diperlukan kita ngomong kepada siapa? Ngomong kepada tetua atau kita sesama. Atau yang lebih kecil umur dari kita. Ini kan menjadi satu permasalahan juga. Ternyata disamaratakan gitu. Gimana nih Kak? Sebagai seorang duta bahasa melihat pemandangan bahasa ibu masih dipergunakan bukannya tidak bisa, tapi penempatannya yang masih kurang tepat lah untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesianya kita. Ya, jadi sangat disayangkan sebetulnya Kak ya, ketika bahasa ibu yang seharusnya digunakan pada tempatnya, digunakan sesuai dengan konteksnya, tapi malah digunakan tidak pada tempatnya. Artinya mereka asal menggunakan bahasa jadinya Kak. Jadi ketika mereka berkomunikasi dengan orang tua, mereka masih menggunakan bahasa pergaulan gitu. Jadinya nilai kesopanannya berkurang. Nilai jati diri pengguna bahasa itu juga akan berkurang Kak, karena bahasa kan menunjukkan bagaimana orang itu bersikap, bagaimana orang itu santun dalam menggunakan bahasa itu sendiri. Tapi ketika mereka sudah mulai menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tempatnya, nilai-nilai karakter seperti itu yang akan hilang Kak. Jadi bagaimana dia menunjukkan dirinya dia kepada orang lain melalui bahasanya juga akan berpengaruh dengan penggunaan bahasa yang ia gunakan. Seperti itu sih Kak. Jadi istilahnya kelihatan banget dia cara berbahasanya bagaimana, bisa lihat cirinya gitu. Iya, karakternya menyesuaikan dengan bahasa yang dia gunakan Kak gitu. Nah itu jadi masalah juga teman Produa, karena kalau misalnya kita ngelihat penggunaan bahasa gitu kan, sebanyak itu ada bahasa di Indonesia, sekian banyak, dan juga etikanya itu kan sudah dipakai gitu ya. Mana yang pantas, mana juga yang tidak pantas, bahkan istilahnya sampai yang tidak pantas pun ada gitu kan. Tapi hanya untuk sebagai gurauan saja gitu. Tapi itu ada memang teman Produa. Dan kadang-kadang ya kita nggak menyalahkan Gen Z atau siapa atau anak muda lah anggapnya gitu, masih tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dan attitude-nya benar gitu ya. Nah posisinya ngomong mungkin dengan kita ya masih sangat ya oke lah lumrah gitu kan. Ngomong sama Kak Adi mungkin masih bisa pakai bahasa slang ya, gaji lah, atau mungkin juga mager lah, atau mungkin juga lagi gabut nih, kira-kira ngapain ya, padahal dengan dengan arti yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngomong dengan mungkin lebih tua atau mungkin juga yang sudah tua, mereka kan kurang paham tentang bahasa itu, sedangkan kita bisanya bahasa itu kan. Dan secara itu juga nggak jalan sebenarnya, karena bagaimana kita ngomong dengan orang tua yang seharusnya dengan bahasa yang formal. Ini kadang-kadang menjadi makanya benar juga sih ada darurat bahasa itu ya gara-gara itu juga gitu kan. Polemiknya lagi ada juga anak muda yang mempelajari bahasa hanya cuma satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia terus, kemudian juga hanya bahasa daerah doang, atau bahkan ya seperti tadi yang kita lihat dari kecil udah dididik bahasa Inggris. Itu jadi polemik juga kayak gitu, gimana gitu. Nah jadi sebagai anak duta yang di bidang bahasa gitu kan, ada nggak sih cara Kak Adi gitu sama teman-teman punya strategi gimana mengedukasi anak muda gitu biar ya udahlah pakai bahasa yang benar-benar aja gitu. Ya, kami dari Duta Bahasa Provinsi Bali juga tentunya membuat beberapa program ya. Kami sempat membuat konten-konten edukasi juga yang menunjukkan bagaimana kami sebagai pemuda Indonesia ini menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia Kak. Dengan pertama menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian menunjukkan bagaimana sih keistimewaan bahasa Indonesia itu sendiri, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia agar tetap menarik ketika digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari Kak, agar kesannya bahasa Indonesia ini tidak kaku, tidak melulu soal bahasa yang formal, bahasa yang baku seperti itu Kak. Jadi bahasa Indonesia ini bisa juga kami gunakan dalam berbagai situasi, yang mana juga menyesuaikan
dengan situasinya dan juga menyesuaikan dengan pemilihan bahasanya, pemilihan katanya agar tidak terkesan kaku ataupun terkesan terlalu formal. Jadi program-program seperti itulah yang saat ini sedang kami gaungkan, sedang kami sebarluaskan juga melalui media sosial kami di Duta Bahasa Provinsi Bali yang bisa nantinya menanamkan rasa yang sama yang nanti akan tumbuh di dalam benak pemuda Indonesia terkait dengan bagaimana kami berusaha untuk menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sendiri, Kak. Seperti itu. Oke, berarti udah ada konten-konten edukasinya Iya, gitu sudah ya. ada, Kak. Nah, tuh bisa tuh dilihat tuh di mana nih? Di Instagram @dutabahasa Provinsi Bali. Nah, itu khusus bahasa Indonesia? Tidak, Kak. Ada bahasa asingnya, ada juga bahasa daerahnya. Jadi, bagaimana nantinya penggunaan bahasa daerah yang tepat, ada juga informasi seputar sorsinggihnya gitu. Kemudian ada juga bagaimana sih penggunaan bahasa asing yang keren juga, yang tidak hanya sekadar bahasa slangnya saja yang kita serap, tapi juga penggunaan bahasa asing secara utuh, secara menyeluruh agar tidak nanti mencampur adukan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asingnya, seperti itu, Kak. Ya makanya kayak bahasanya campur sari semua gitu Iya. ya. Ini bahasanya tiba-tiba Inggris, tiba-tiba dia bahasa Indonesia. Kadang-kadang juga kita ngomongnya kalau udah sesama kayak gitu kan campur-campur bahasa Iya, Indonesia dengan campur-campur. bahasa daerah gitu ya. Ini makanya bahasa campur sari. Tapi secara etika berbahasa gitu ya. Bener nggak sih yang kayak gitu? Campur-campur sari kayak gitu? Ya, secara etiket berbahasa sebetulnya tidak benar, Kak, karena bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang utuh secara menyeluruh. Salah bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia secara utuh. Karena dalam ilmu bahasa tentunya, Kak, ya, ada yang namanya prinsip kerjasama, ada juga yang disebut sebagai prinsip kesantunan berbahasa. Jadi prinsip kerjasama ini harus ketika kita berkomunikasi dengan bahasa, lawan pengguna bahasa ini harus menanggapi dengan bahasa yang serupa juga, dengan konteks bahasanya juga, Kak. Jadi tidak bisa ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dijawabnya dengan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Itu sudah melawan arus prinsip kerjasama yang namanya di dalam ilmu bahasa, Kak. Kemudian ada juga namanya prinsip kesantunan berbahasa yang mengatakan bahwa semakin panjang katanya semakin sopan tuturannya. Jadi beda antara besok temenin aku beli buku yuk dengan kalau kamu tidak sibuk, bisa tidak besok kamu menemani saya beli buku. Ya, ada kayak gitu ya, itu. semakin panjang Jadi, ya. itu juga termasuk dalam penggunaan bahasa, Kak. Jadi semakin panjang kita bertutur kata, maka semakin santun juga komunikasinya. Ini juga agar tidak dicampur adukan, Kak. Karena kalau misalnya sudah dicampur adukan, kesannya berbeda. Kesannya seperti kok dia tidak menempatkan bahasa itu sesuai dengan tempatnya ya. Kok dia malah mencampur adukan bahasa itu, jadinya penggunaan bahasa itu sendiri akan kehilangan marwahnya, seperti itu, Kak. Kehilangan ruhnya gitu. Dengan mencampur adukan bahasa itu sendiri. Iya, makanya ada istilah bahasa punya roh itu ada di dalam sebuah bahasa itu ya kayak gitu. Betul. Karena kalau misalnya kamu mencampur adukan ya nggak gimana ya istilahnya. tapi ada juga sih istilahnya dari sisi kita bahasain daerah, kemudian Indonesia gitu ya. Kadang-kadang ini sampai ke ranah forum loh. Iya, kadang-kadang memang ketika mungkin ada yang sedang berkomunikasi melakukan bicara publik di depan orang banyak gitu ya, dicampur adukan. Tetapi kalau misalnya memang susah konteksnya, misalnya ingin memberikan contoh adanya bahasa daerah gitu, boleh itu diselipkan misalnya, tetapi dengan konteks ia sedang memberikan contoh gitu. Tetapi dalam konteks memberikan contoh, iya, bukannya secara penyampaian. Iya, bukan secara penyampaian. Kalau misalnya memberikan contoh ketika berkomunikasi, kemudian ingin mengambil contoh dari bahasa asing ataupun mungkin dari bahasa daerah, itu masih diperbolehkan secara etiket berbahasa, Kak, ya. Itu masih diperbolehkan. Tetapi ketika ingin menyampaikan sesuatu dengan sengaja mencampur adukan bahasa itu sendiri, secara etiket berbahasa itu sudah keliru, seperti itu. Oh, berarti dalam istilahnya komunikasi biasa aja udah salah gitu ya. Apalagi yang forum Iya, gitu betul, ya. Kak. Dalam seminar misalnya kayak gitu bahasanya campur-campur kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihatnya kayak biasa aja ya. Kayak istilahnya udah normal aja gitu ya. Ya mungkin beberapa orang masih belum sadar terhadap penggunaan bahasa yang campur-campur itu sebetulnya ada kekeliruan. Jadinya karena ia sudah nyaman juga mungkin dengan bahasa yang dicampur adukan seperti itu, jadi mulai terbiasa dengan gaya hidupnya berkomunikasi dengan cara seperti itu. Jadi secara tidak langsung mungkin itu keluar tiba-tiba aja melalui nalurinya dia mungkin ketika menggunakan bahasa dicampur adukan seperti itu. Oke. Nah, tapi mungkin ini jadi pertimbangan juga sih. Istilahnya perubahan hidup kan, istilahnya gaya hidup.
tuntutan. Tuntutan, iya. Ada juga itu istilahnya tuntutan, kemudian juga secara pekerjaan misalnya kayak gitu. Kayak Kak Adi harus sebagai seorang duta bahasa atau mungkin juga mungkin bakal MC atau seperti apa gitu kan. Yang istilahnya berkaitan dengan bahasa dituntut untuk keren. Make language-nya ini kan harus apa ya, keren juga gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita zaman sekarang slang keren gitu. Iya, betul. Bahasa slang itu keren, kemudian dicampur-campur juga keren karena tuntutan. Ini sah-sah aja nggak sih? Iya. Itulah yang saat Sebenarnya ini sedang kami coba gaungkan, kayak kami dari Duta Bahasa Provinsi Bali juga, meskipun kami bekerja sebagai pembicara publik seperti MC, kemudian juga pembawa acara dalam acara-acara yang non formal gitu, yang mana kita juga harus menyesuaikan dengan tren gitu. Tapi di sini kami mencoba untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia pun juga bisa loh mengikuti tren-tren masa kini, meskipun dengan menggunakan bahasa yang tidak menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa slang itu sendiri, tetapi kami menggunakan bahasa Indonesia itu agar nantinya teman-teman juga tahu bahwa ternyata bahasa Indonesia semenarik itu dan juga bisa mengikuti dengan tren dan juga berbaur dengan pemuda sebagai pengguna bahasa yang saat ini sedang mudah sekali terserap dengan bahasa-bahasa slang atau bahasa pergaulan itu, Kak. Jadi sebenarnya sih kalau dari segi tuntutan tetap tidak sah ya dengan menggunakan bahasa slang jika digunakan dalam situasi formal ataupun ketika berbicara dalam sebuah forum gitu, kayak ketika menggunakan bahasa slang ataupun bahasa pergaulan. Tetapi balik lagi, kalau memang diperlukan untuk memberikan sebuah contoh, maka dapat dikatakan itu sah-sah saja sebenarnya, seperti itu. Oke, berarti istilahnya kayak dinormalin, tapi padahal memang cari kerennya ada gitu ya. Iya. Kalau sekarang kita ngeliat konten kreator juga semuanya udah pada campur-campur gitu ya kan. Campur-campur. Tapi itu yang disukai sama masyarakat gitu kayak makanya kita melihat dari sisi yang benar-benar formal nih, bagus banget ngomongnya, formal banget, satu bahasa misal bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau sedikit peminatnya. Iya. Tapi kalau misalnya bahasanya campur-campur, pakai keren lagi bahasanya dengan istilah, dengan kosa-kosa kata yang slang dan bagus gitu, diminatin gitu. Iya. Jadi istilahnya tren bahasa itu udah secepat itu berubah gitu ya. Dan walaupun secara dasarnya memang salah untuk mencampur-campur itu gitu ya. Mungkin ini jadi tugas dari Duta Bahasa ya. Iya. Istilahnya bagaimana meluluskan itu memang untuk memperbaiki itu agak susah. Jadi ya FOMO-nya jadinya seperti itu gitu ya. Waduh, berat nih tuh kan sekali ya. Tantangan kami sih sebenarnya itu, Kak. Oke, seperti itu. Oke, kita ke YouTube dulu. Thank you banget buat Mang Agus. Kemudian ada Didwok ya, keren banget. Regia ada, mantap Kak, semangat terus. Kemudian ada Made Tirtawan yang bilang top banget. Thank you ya sudah pantengin di YouTube kita ya, di RRI Singaraja Official. Thank you banget. Tapi yang di sini yang terpenting adalah bagaimana sih caranya kita menjaga bahasa kan, ya, menjaga bahasa kita tetap, terutama bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, ada bahasa daerah. So mungkin ada closing statement dari Kak Adi, bagaimana tentang menjaganya? Ya, teman-teman Pro 2, saat ini kami sedang menggaungkan penggunaan bahasa Indonesia, yang mana itu harus diutamakan menganut prinsip Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Dan kami pun tengah berupaya agar pemuda Indonesia pun juga memiliki rasa cinta terhadap bahasa, sama seperti kami, Duta Bahasa Provinsi Bali, yang cinta terhadap bahasa. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana proses kami untuk menumbuhkan perasaan cinta terhadap bahasa itu, teman-teman bisa mengunjungi juga profil Instagram kami di @dutabahasa Provinsi Bali, yang mana sebentar lagi kami pun juga akan mengadakan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2026. Dan jadilah salah satu sebagai tonggak untuk melestarikan, menjaga, dan mencintai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga ikut bersama kami untuk menghadapi persaingan global dengan menguasai bahasa asing. Salam literasi. Oke, ini dia Kak Adi, thank you dari Duta Bahasa tahun 2025 ya. Sebentar lagi lengser
Tapi Sebentar it's lagi okay. Lancer. Tapi it's okay ya. Tugasnya tetap harus ada. Tentu ada tugasnya ya. Itu dia Kak Adi dari Duta Bahasa Tahun Radio. Thank you banget yang buat kamu yang sudah stay tune dan juga kamu di YouTube kita yang sudah komen-komen juga. Thank you banget ya yang pastinya ya. Dan yang pastinya buat kamu Radio jangan kemana-mana, masih di Sepada bareng Gus Adi juga sampai nanti di jam 10 pagi. Dan yang pastinya kita berdua pamit sama-sama Adi soalnya ya. Jadinya kita berdua pamit sama Radio, jadi stay tune terus. Terima kasih. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and